Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa badana bi asrarih. Wa qala ba'dul 'arifin. Ini lanjutan dari kemarin Shafifah 25 dalam kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul 'arifina. Wa qala lan mendikan sapa ba'dul 'arifina setengah biro-biro ahli ma'rifat. Sebagian dari orang yang ma'rifat pernah bercerita begini. Sa'al tu takon sapa ingsun ba'dhal abdali ing setengah biro-biro wali abdal an mas'alatin saking siji masalah mim masyahadatil yaqini nyatane saking oleh nekseni yakin ya. Maksudnya ya, pandangan tentang yakin ya. Yakin faltafata mongko nuli noleh sapa ba'dul abdal ila shimalihi maring arah kiwane ba'dul abdal. Waqala nuli ngendika sapa ba'dul arifin ma taqulu ma ing apa taqulu ngucap sira ngendikan panjenengan rahimakallah summal tafata mongko nuli noleh sapa ba'dul abdal ila simalihi ila yaminihi maring arah tengene ba'dul abdal. Baqala mongko nuli ngendikan sapa ba'dul arifin ma taqulu ma dikawi istifham tapi jumlah dari mubtada khabar itu ma iku apa taqulu ngendikan panjenengan rahimakallah khabar muqaddam kena juga summa at-taraqa nuli dingkro ake lah sapa ba'dul abdal ila sadri maring dodone ba'dul abdal. Wa qala lan ngendikan sapa ba'dul arifin takon maneh ma ing punapa taqulu ngendikan panjenengan rahimakallah mugi Allah paring rahmat panjenengan. Jadi ada seseorang dari golongan orang-orang makrifat bertanya kepada seorang dari wali abdal tentang sebuah masalah berkenaan tentang keyakinan, pandangan tentang keyakinan itu. Ba'dul abdal yang ditanya tadi noleh ke kiri. Ya bingung ditakoni kok malah noleh ke kiri gitu loh. Kemudian
uh, Ba'dul Arifin yang tanya tadi, gimana Syekh menurut Anda tentang yakin itu? Terus noleh lagi ke arah kanan. Nah, Ba'dul Arifin yang tanya tadi, tanya lagi, apa pendapat panjenengan tentang masalah yang saya tanyakan tadi? Gak ada jawaban. Kemudian beliau menundukkan pandangan ke arah dada, artinya ke hati. Ya, kemudian si ahli makrifat tadi tanya lagi, mata puluh, bagaimana pendapat Tuhan tentang pertanyaan saya tadi? Nuli gini, summa ajaba, nuli jawab sopo ba'dul arif, ba'dul abdal ya, bi aghrabi jawabin, kelawan luwih aneh-aneh jawaban sing aneh. Sami tuh kang krungu sapa ingsun ing jawab itu. Ya dijawab, tapi jawabannya aneh. Di sini aneh ini gak diterangin. Pasal tuh mongko nuli nyun pirsa maneh, takon maneh sapa Ba'dul Arifin ing Ba'dul Abdal, anil tifatihi saking nolehe Ba'dul Abdal. Jadi kali ini malah tanya tentang kenapa Anda menoleh ke kanan ke kiri. Faqala mongko nuli jawabi sapa Ba'dul Abdal, lam yakun ora ana inti ing dalam ngerasa ingsun fil mas'alati ing dalam masalah apa jawabu atidin, jawaban kang hadir untuk atidin maknanya hadir. Ini mana nih jawaban kang ono. Fasa'altu mongko takon maneh, aku takon alis simali sohibas simali ing malaikat kang bertugas mencatat amal sing sebelah kiri. Cara ngono malaikat atid. Faqala mongko nuli ngendika sapa sahibus simal, la adri, ora ngerti sapa ingsun. Fasal tu mongko nuli takon sapa ingsun, saal tu iki tune iki tu Ba'dul Abdal, gitu kan. Sahibal yamini ing malaikat kang jaga arah kiwa tengen. Wa wa ta sahibul yamin iku a'lamu luwih ngerti minhu tinimbang saking sahibul shimal. Biasanya nih sahibul yamin iki biasa dikenal raqib, malaikat raqib kan. Jadi faqala sa'altu tadi yang dimaksud sa'altu ini berarti Ba'dul Arifin, Ba'dul Arifin. Terus faqala mongko nuli ngendika sapa sahibul yamin, malaikat sing jaga arah tengen mau ditakoni, la adri, ora ngerti sapa ingsun. Akhire panagortu mongko nuli ningali sapa ingsun, manten sapa ingsun ila qalbi maring ati ingsun, wa sa'altuhu lan takon sapa ingsun ing qalbi, wa hadasani mongko nuli nyritani sapa apa qalbi ing ingsun, bima kelan barang ajab tukang kang jawab sapa ingsun ing sira. Faidan mongko utawi hadasani ajab tukang wa utawi qalbi iku a'lamul ngerti
minhuma tinimbang saking sahibus shimal wa sahibul yamin. Minhuma tinimbang saking sahibus shimal wa sahibul yamin. Wa ka'anna hada lan kaya sak temene ikilah mazkur, ada iki mazkur sing ngarep mau. Wa ya hada iku makna qolihi, makna dawe Kanjeng Nabi alaihi salam, rupane dawe Kanjeng Nabi, inna fi ummati muhaddatsin wa inna umara minhum. Iku contohnya ngono. Itu ya dari situ dulu. Jadi ada sebuah cerita, ada sebagian orang, salah seorang dari ahli makrifat bertanya kepada salah seorang ahli wali abdal tentang sebuah masalah, sebuah keyakinan. Yakin ini gue nggak hati ya, gitu. Begitu ditanya, jadi wali abdal ini malah noleh ke kiri. Nah, terus gimana Anda bisa jawab? Gimana nih? Tambah noleh kanan. Gimana Tuhan? Apa jawaban Anda? Malah diglo, memandang ke arah hatinya. Nah, setelah itu baru menjawab. Ini jawaban yang di sini disebut aneh, disebut ya gharib itu paling aneh, paling jarang gitu. Nah, setelah itu si Ba'dul Arifin tadi berkata, aku kemudian tanya lagi kepada beliau tentang mengapa kok noleh ke kanan ke kiri tadi. Karena jawabannya saya wali abdal tadi gini, aku tidak mendapatkan jawaban akan pertanyaan itu, sehingga aku noleh kiri itu bertanya kepada malaikat yang menjaga di situ. Kemudian noleh ke kanan juga bertanya kepada malaikat yang menjaga arah ke kanan, gitu. Sehingga aku bisa jawab apa yang jadi pertanyaan, gitu. Nah, akhirnya mereka berdua juga tidak ada jawaban tentang pertanyaanmu itu. Kemudian aku tanya kepada hatiku, sehingga hatilah yang bisa menjawab akan sebuah keyakinan yang kamu tanyakan. Tidak bisa dibohongin. Hati tidak bisa dibohongin. Maka dzabal fuadu ma ra'a melukai. Hati itu tidak akan bisa dibohongin terhadap apa yang dia saksikan, yang dia lihat. Hati adalah hakim yang tidak bisa disuap melukai. Jadi kalau soal keyakinan, malaikat tidak tahu persis kadar keyakinan saudara, termasuk di amalan-amalan hati itu malaikat yang ngerti, sebagaimana diceritakan di atas yang lalu itu. Jadi sing ditulis ternyata hanya amalan-amalan dohiriyah sing ketok, sementara sing amalan hati malaikat tidak tahu persis, entah untuk amal ikhlas atau orang ngerti, khusyuk atau gak ngerti. Karena itu urusan hati itu urusan Gusti Allah. Sehingga Syekh wali abdal tadi mengatakan mereka ternyata juga tidak tahu. Yang tahu hati kita masing-masing. Mungkin cerita ini itulah yang sejalan dengan dawuh Kanjeng Nabi yang sudah diungkapkan di depan dulu, yaitu inna min ummati nabi ummati muhaddatsin wa inna umara min.
sesungguhnya di antara umat itu ada golongan orang-orang yang dikasih cerita, dikasih kabar tentang apa yang dia alami. Ada siri-siri tertentu di mana Allah kasih tahu, kebuka baginya tentang rahasia-rahasia. Termasuk Sayyidina Umar. Di antara sahabat-sahabat itu kebuka ceritanya dewi-dewi. Abu Bakar mengetahui tentang kandungan yang dikandung salah satu istrinya, kita antara laki dan perempuan. Zaman dulu belum ada alat-alat seperti sekarang yang bisa mendeteksi kandungan ini nanti lahir laki atau perempuan. Belum ada dulu. Itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Siti Aisyah atau putranya, ini saudarimu. Begitu lahir tenanan batang itu. Begitu juga Sayyidina Umar, ya tahu, diberitahu lah, kata Sin diberitahu, dibuka baginya sebuah hijab rahasia di saat beliau mengutus bala tentara untuk di medan perang. Di saat itu perang sedang terjadi, lagi seru-serunya. Umar bin Khattab sedang khutbah, dibukakan pintu, melihat, menyaksikan bala tentara ini terdesak. Akhirnya belum masih komando al-jabal, kan? Naiklah ke gunung, tetaplah di posisi di gunung, di atas gunung. Itu maksudnya. Aneh mana? Para panglima di medan perang ini krungu suarane Abu Bakar, padahal Abu Bakar saat itu di masjid sedang khutbah. Kayak melukis hal-hal aneh ini pernah dialami oleh para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar disebutkan langsung oleh Kanjeng Nabi, wa inna Umar minhum. Nah, hal-hal yang bisa terjadi kepada para sahabat Nabi tentu bukan hal yang mustahil terjadi pula pada hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya oleh ilham, oleh laduni, ilmu yang tidak tanpa belajar, bisa saja terjadi. Cuma kalau pada diri Nabi disebut ya Rasul dan Nabi. Sedangkan pada hamba-hamba selain Nabi disebut ilham, dan Nabi disebut wahyu, kan? Dan hamba-hamba pilihan disebut karomah, dan seterusnya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil asarilan itu tetap yang dalam hadis sahabat yang cerita. Inna Allah Ta'ala utawi dawuh Inna Allah Ta'ala runtute tahmune iki mesti. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala iku yaqulu firman sapa Allah Ta'ala. Ayyuma abdin endi-endi kawula itolak tukang tinggalake sapa ingsun, ngetok sapa ingsun ala qalbihi ngatasé atine kok abdin para itu mongko nuli ningali sapa ingsun al-ghalibah ing perkara kang ngalahaken boleh alai ngatasé ati ngatasé ati iltamsaka ing cecekelan dikira kelawan eling ingsun nyebut ingsun kena tawalla itu mongko nuli nguasani sapa ingsun siasatahu ing siasate abdin wa kuntulan ana sapa ingsun iku jari sahu konco lungguhe, cara bahasa kita ya konco lungguhe abdi. Wa muhaditsuhu lan konco ngomong, sing ngomongi abdi. Wa anisuhu lan anisuhi konco raket,
wong kanca sing aring-aringan wis pokoke kanca pelek abdi. Anisu iki maknane wong kang aring-aringan, haring ya yes. Kanca plek nah. Iki pernyataane Allah ya dalam sebuah asal hadis sahabat. Artinya gini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, di mana seorang hamba aku berkenan menampakkan diri pada hatinya, maka aku akan melihat apa yang menguasai dia dalam pikirannya, dalam hatinya, yaitu dia berpegang teguh akan zikir terhadapku, sehingga aku akan menguasakan siasatnya. Itu maksudnya ya apa ya, cara dia untuk mengalahkan nafsunya, sehingga aku jadi konco duduk, konco ngobrol, konco raket. Artinya hamba pilihan Allah, di mana Allah berkenan menerangi hatinya di situ. Niscaya jadi koncone Allah ya sebab ngerti apa-apa ditolong pengiran. Ya enggak aneh kalau orang ini bisa tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Nah, kuncinya apa? Zikir, eling Gusti Allah. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman ad-Darani, Syekh Abu Sulaiman ad-Darani rahmatullah alaihi, al-qalbu bimanzilatil qubbah. Al-qalbu utai ati iku bimanzilatil qubbati, kelawan nggon-nggone kubah. Kubah ya kubah guys. Al-madrubati kang den pasang haulaha iku tetep ing dalam kiwa tengene. Kiwa tengene kubah abwabun utawi piro-piro pintu atau lawang mughallaqatun kang den kunci. Yes, gambaran kok kubah sing dibikin, al-madrubati dibikin. Jadi dibikin ya kayak kubah ngono kae wis kiwa tengene kene ada lobongan, ada bolongan iki. Fa ayyubabin mongko utawi endi-endi lawang di mana pintu futiha kang den buka lahu keduwene babin ayyubabin apa amalun amal fihi dalam bab faqad dhahara, mongko teman-teman jelas apa amal faqad dhahara ya, faqad dhahara mongko teman-teman pertelo apa infitah babin kebukae lawang min abwabil qalbi saking pira-pira pintune ati ila jihatil malakuti maring arah alam malakut wal malail a'la lan alam malaikat. Malail a'la golongane malaikat kang luhur, malail kan golongan sing dimaksud calon malaikat ai malaikat. Wayang fatakhulan dadi kebuka apa dalikal babu mengkono-mengkono lawang bil mujahadati kelawan nemen-nemeni. Mujahadah iki ya berusaha maksimal. Wal warailan kelawan wirai. Wirai iki jaga hukum sing tenanan, jaga adabiah sing tenanan. Wati-ati tenan wirai. Wal iradi lan mingo an syahwatil dunya, saking pira-pira kesenengane dunya. Walidzalika kan karena mengkono-mengkono infitah atau yang fatihun kebukaan kataba kirim wayang sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
ila umara il ajdati. Ya, ini contohnya kayak gini. Ila umara il ajdati maring pira-pira pimpinane pasukan. Ajdati dari kata junud, perang apa pasukan tentara. Di sini surat ini ikhfadun jogo siro atau orkso siro peliharalah kamu ma ing barang tasmauna kang padha ngrungu sira kabeh minal muti'ina saking pira-pira wong kang taat. Fa innahum mongko satemene muti'in iku yang jadi pertelo jelas, jadi jelas lahum maring muti'in apa umur pira-pira perkara shadiqatun kang bener. Iki pesene Sayyidina Umar. Nah, baik diulangi dari atas tadi. Jadi Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau berkata, rahimahullah, beliau berkata, jadi hati itu yes, anggap aja kayak kubah, ya, rumah kecil ya kena kubah, di mana banyak pintu terdapat di situ, tertutup pintunya. Mana saja sebuah amalan atau perbuatan atau apa perilaku hamba yang terbuka, ya, dibuka oleh Allah, maka akan nampak jelas di antara pintu-pintu kubah itu terbuka, sehingga oleh si hamba ini tadi, wong sing dibuka akan melihat malakul maut, apa malakut, alam-alam malaikat dan alam-alam malaikat. Alam malakut itu alam suasana hati, ya. Sedangkan malakul a'la, malakul a'la disebut malaikat. Jadi nampak jelas olehnya sebuah urusan-urusan yang orang lain gak tahu, dia diberitahu oleh Allah. Ya, menuki terjadi tentu juga ono kronologi ini lantaran bil mujahadah wal wara. Di antaranya dimulai dengan mujahadah. Mujahadah itu berserius, serius, fokus, nek dikir fokus, ya. Nek kusuk-kusuk fokus, pokoknya tenangan mujahadah. Orang sambil lalu. Jadi dia semacam orang yang bulu target, tenanan pokoknya. Wal wara, di sisi lain juga harus wara. Wara itu menjaga hukum yang tenanan. Orang wara itu buru-buru kok yang haram, yang mubah saja ia kurangi, karena saking hati-hatinya sehingga takut terjerumus ke perkara haram atau apalagi subhat. Sing mubah loh, itu aja banyak dikurangi, sebagaimana makan, minum, tidur, apa mana itu kan hal mubah, boleh-boleh aja, ya, itu saja dikurangi. Ini bagi orang kurangi, hati-hati banget, termasuk ya wirai dalam hal sikap, ta'adub dalam pergaulan, ta'adub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil ta'adub kepada Allah tentu itu merupakan hasil dari rasa muraqabah. Nggak mungkin orang akan berta'adub kepada Allah terus selama muraqabahnya belum hidup. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Itu muraqabah. Nah, kalau dalam tataran tasawuf, thariqah, muraqabah ya ada 20, insya Allah ada 20. Muraqabah khatiyah, muraqabah macam-macam lah muraqabah. Jadi mengenai sifat Allah, asma-asma Allah itu. Jadi kalau
Bapaknya sifat ahad, Allah jin. Jadi ya selalu merasa bahwa hanya Allah gitu. Namanya akad masih siji ya siji penggawe ini siji sifate. Jadi muraqabah anggap saja ya itu guys, intinya selalu diawasi oleh Allah sehingga muncul sikap warok itu mau wirai. Warok itu maknanya wirai, dogo diri betul. Orang kok adab ketika kita sedang bersama orang mangan mestine nek jogo adab ya karo lungguh tangan kanan ya adabnya sing dicontohnya kanjeng Nabi guys kaya ngono kae. Enek wong ya kuwi enek wong ya ngono. Mas atus ya ngono. Atus iki meskipun secara syar'i mungkin ya nek gak nek sing delok kan ya ora apa-apa telanjang. Tapi karena dia merasa diawasi Allah, ya tetap nganggo adabiah. Tata kramane tetap dijaga. Iku hasil muraqabah. Munculkan Ibrahim. Muraqabah adabiah dijaga. Meskipun meskipun toh kita juga punya pertanyaan, memangnya apa saja yang bisa luput dari pandangan Allah? Ya gak ada memang. Meskipun telanjang atau pakai baju pun gak ada yang lepas dari yang luput dari pandangan Allah. Gitu. Tapi setidaknya secara dohir kita juga adabiah dohir. Gitu. Sebagaimana bahwa mandi mandi sampai telanjang kemudian krono wudhunya yang gitu mestinya ya makruh menurut ya meskipun oleh ning makruh wudhu kok yo ning kamar mandi kan gitu. Setidaknya juga harus jaga adabiah mandi ini telanjang tapi nalika wudhu ya aja telanjang lah menurut ya gitu. Mandi itu ya bisa jadi nilai ibadah apa mana wudhu hasil kemarian doa kalau sarungan apa ya insya Allah ketika wudhu ya wis ngono posisi ini. Jadi adabiah nalika dhewean maupun ketika kita sedang bersama-sama orang selalu diawasi Allah dalam kondisi apa saja, situasi bagaimanapun, tetap kita merasa begitu. Nah, diawali dari oleh noto niti-niti ngopeni nilai-nilai ngerukwi, sesuai kuwi dibuka no. Makanya ngaji ini yo awalnya mendengar ibarat ini golek kabar, gitu. Bodoh-bodoh belajar baru-baru. Untuk selanjutnya ya terserah masing-masing monggo dolah dewi dolah dewi bisa jadi nanti jawaban atau Allah itu bimbing di saat kita sedang justru di lapangan yang bekerja ya di proyek ketika di kantor disitulah kita bisa menerapkan. Terus aktivitas mau kebuka hati mau bisa juga karena lantaran ini i'radun an syahwatid dunya ya, menghindari atau mengurangi dari kesenangan dunia yes semacam lah soal kesenangan ini mesti gak ada tapi setidaknya kita karena ibarat orang punya tujuan ya, tujuan akhirat ya seneng dunia itu aja sampai kelos kayak wong sing ora duwe tujuan akhirat. Setidaknya begitu. Mengo sapa kesenangan dunia. Ya itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa ba'dul ulama setengah ulama yadullahi ala afahil hukama. Lagi
Ya Allah ini untuk dimana ya tangan kok ya malah jadi bahaya. Ya Allahi utawi anggap saja ya kekuasaan Allah, keputusan Allah. Iku ala afwahil hukama'i ing atase pira-pira fatwane ulama. Afwahun itu maknane lambe, mosok hukama kodi, lambe-lambe nere. Jadi fatwa maksudnya ya. Para pengendikane para ahli ma'rifat. La yang tikuna kang ora ngucap ora ngendikan sapa hukama illa bima kejaba kelawan barang hayya kang wis nyawisake kang wis nyiapake hae ing ma sapa Allah Gusti Allah lahu maring hukama minal haqqi saking kebenaran yang menunggu ini pendapat atau pernyataan sebagian ulama menyatakan bahwa keputusan Allah atau ya takdir Allah itu diliwatkan fatwa para ulama, para hukama sing ahli makrifat. Karena orang-orang yang sudah pada posisi di situ makom hukama itu tidak sesekali mengeluarkan fatwa atau pernyataan kecuali apa yang sudah disiapkan Allah untuknya. Makanya pesene Sayyidina Umar kepada para panglima perang prajurit iki mau, ihfadhu ma tasma'una minal muti'in. Maksudnya ihfadhu perhatikan apalno apa yang kau dengar dari orang-orang yang ahli taat. Karena Bapak innahum yanjil lahum umurun sadiqatun. Karena bagi orang ini, orang yang taatan ini, masalah-masalah itu jelas, masalah yang mungkin orang lain nggak tahu kebenarannya, bagi orang ini jelas sekali. Sudah dibuka di Mustafa. Ya, seiring dengan pernyataan Sayyidina Umar Gimau, sebagian ulama mengatakan ini bahwa yadullahi ala afahil hukama. Keputusan Allah itu kadang dilibatkan para fatwa para hukama. Alasannya apa? Karena mereka tidak sekali-kali mengeluarkan pernyataan kecuali apa yang sudah disiapkan oleh Allah baginya tentang kebenaran. Makanya iya wong benci ulama, benci wali ni Allah itu bodoh karo menyatakan diri merangi Gusti, siap perang karo Gusti Allah. Malah jadi ini enak banget apa ya dagingi ulama itu samun kotilun minangka racun yang mematikan. Maksudnya daging ora kok wong nek pe mangan daging ulama nu enggak, maksudnya wong rasani ulama apalagi menghujat iku kan padha karo mangan daging entah to nek nang Qur'ane kan padane kuwi wong menguasani ulama iku ya bisa jadi ke sambun batilun, bisa jadi kena racun yang mematikan, akan kena hadap. Karena ulama enggak macam-macam. Karena yang udah mau wong sing waktu demi waktu hanya untuk berzikir, artinya ikhlas tenan, terus baginya terbuka alam-alam di mana orang lain nggak bisa. Ya, apalagi di zaman sekarang ini orang begitu cepatnya lalu menilai hanya berdasarkan zahirnya saja, nggak ngerti sejak temennya kehidupan kesehariannya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala akhor. Ada mana ulama sini? Waqala lan dawu sapa akhor ulama siji mana? Benai mana? Lau syi'ta lamun karep sira. Karep lapul ta mongko yektine ngucap sira. Innallaha ta'ala sak temene Allah Ta'ala iku yutli'u ningalake, ngetingalake, memberitahu, menampakkan
Saballah al-khasyi'ina ing pira-pira wong kang khusyuk kabeh ala ba'di sirrihi ing atase setengah rahasiane Allah. Ya menurut. Jadi ini juga pernyataan ulama. Tentu yang dimaksud ulama di sini ya ulama kaliber arifin. Nggak mungkin orang mengeluarkan pernyataan itu tanpa sebuah pengalaman atau pandangan secara ilmiah. Pernyataan ngono tok ya mungkin. Ini disebut akhir ini biasanya ya kadang kalau ya orang yang tidak mau disebut namanya, bisa jadi mungkin Mbah Imam Ghazali dewi kadang ngono. Jadi bahkan lamun kok sira iso ngucap umpama pendapatmu Gusti Allah iku kersa ningalake diri, menampakkan diri pada orang-orang yang khusyuk akan siri-sirinya Allah, rahasia Allah. Jadi ditampakkan orang-orang yang khusyuk itu mendapatkan ingkisam, kebuka. Jadi bab ini murni full tentang keistimewaan hati yang bisa didapat melalui penggalian dari dalam, yaitu tetap yang anggo mujahadah warok, terus berusaha untuk menjauhi kebiaran dunia. Ini gula. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tasalluti syaitan. Langsung ini. Utawi iki iku nerangake oleh nguasani setan alal qalbi ing atas hati